Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah manajemen jaringan. Pada pertemuan ke-12 ini, materi yang akan kita bahas adalah masih mengenai network dan sistem monitoring. Hanya bedanya di pertemuan sebelumnya kita berbasis mikrotik router OS, sedangkan di pertemuan kali ini kita akan mengimplementasikan network dan sistem monitoring di sistem operasi berbasis Linux. Nah, di sistem operasi berbasis Linux ini, tools yang digunakan adalah Nagios dan FT. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus membuat yang namanya sistem monitoring? Itu jadi pertanyaan. Yang pertama, kita harus selalu bisa memantau aktivitas jaringan yang kita lakukan. Kemudian, pemantauan aktivitas itu harus selalu tercatat. Fungsinya adalah untuk evaluasi jaringan itu sendiri. Apakah hardware yang kita miliki saat ini masih cukup atau masih bisa menghandle traffic di jaringan, atau perlu ada penambahan hardware atau penambahan spesifikasi dari hardware yang dimiliki. Istilahnya adalah upgrade. Kemudian selain itu untuk mengevaluasi kinerja dari ISP yang berlangganan dengan perusahaan kita atau organisasi kita. Ini berkaitan dengan SLA atau Service Level Agreement. Apakah service yang diberikan oleh ISP itu sudah sesuai perhitungannya? Sehingga ketika kontraknya sudah berakhir, kita bisa melakukan evaluasi apakah tetap berlangganan dengan ISP ini atau bisa berpindah. Nah, apa saja yang bisa dimonitoring? Kalau misalnya kita lihat di sini, antara tools Nagios dengan Kakti ini ada beberapa perbedaan. Kalau Nagios ini digunakan untuk memberikan peringatan berbasis threshold seperti host status, CPU utilization, disk space, bandwidth, load, interface status. Sedangkan kalau Kakti ini digunakan untuk historical graph. Ini lebih mirip dengan graphing pada mikrotik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa yang bisa dilihat yaitu CPU utilization, disk space, bandwidth, sama load. Nah, untuk agenda pada pertemuan ke-12 ini kita akan melakukan instalasi. Jadi kita adalah implementasi yang intinya kita akan mencoba mengkonfigurasi sistem ini. Itu yang akan menjadi tugas dari kalian, dimana tutorialnya sudah saya sertakan pada Google Classroom. Silakan diikutin step by step. Pada materi video kali ini saya hanya ingin membahas sekilas. Jadi jika kalian ada pertanyaan nantinya, silakan ditanyakan melalui Classroom atau melalui grup di WA. Agenda yang pertama yaitu instalasi nanti Kakti dulu, baru nanti akan diinstal Nagios. Kemudian kesimpulan. Nah, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan Nagios maupun Kakti ini adalah ya otomatis sistem operasi itu sendiri. Nah, kalian bisa menggunakan misalnya berbasis virtual yang sudah terinstall. Lalu harus ada web server, misalnya kalian bisa menggunakan Apache database, kemudian kalian bisa menggunakan MySQL atau MariaDB juga boleh. Dan kita juga membutuhkan PHP agar bisa membaca script dari PHP yang digunakan. Oke, untuk instalasi Nagios ya perintahnya sama, sudo apt-get install Nagios, kemudian plugin-nya juga yang dibutuhkan. Kemudian untuk membukanya kalian masukkan IP dari server kalian, atau kalau misalnya kalian menggunakan virtual ya masukin aja alamat IP
virtual punya kalian. Kemudian kalau Kakti sama, ini yang perlu dilakukan. Selanjutnya restart Apache yang kalian gunakan. Ini juga sama, menggunakan alamat IP kemudian /Kakti. Oke. Nah, setelah kalian mengetikkan alamat IP kemudian Kakti, nanti akan muncul instalasi guide atau panduan instalasinya. Kalian bisa next, ikutin sampai selesai, new install untuk penginstalan yang baru. Kemudian di sini ada informasi. Nah, ini harus disesuaikan dengan konfigurasi database kalian. Database usernya Kakti, hostname-nya apa, nama database-nya apa, ini disesuaikan. Oke, jika ini sudah diisi parameternya, kalian diharuskan login. Nah, fungsi login ini buat apa? Kalian login untuk membuat grab. Jadi grab apa saja yang ingin dibuat. Misalnya kalian ingin membuat statistik mengenai penggunaan CPU atau menggunakan statistik penggunaan dari bandwidth, statistik penggunaan dari RAM atau penggunaan dari disk. Di sini banyak template yang bisa kalian pilih. Kemudian tampilannya mau per hari, kemudian waktunya per 5 menit, misalnya seperti itu. Kemudian setelah kalian membuat password, nanti kemudian ini masuk. Nah, untuk pembuatan grab baru di sini ada bagian new grab. Kalian bisa pilih yang itu. Dan di sini ada beberapa parameter yang bisa kalian customize. Untuk lebih jelasnya, itu nanti tutorialnya ada di link yang sudah saya sertakan pada Google Classroom. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Misalnya penggunaan CPU. Ini rata-ratanya. Jadi kita lihat. Kemudian bisa juga untuk bandwidth, traffic, alamat 192.168.1.1. Begitu juga untuk misalnya traffic alamat lain. Jadi di Kakti ini juga bisa melakukan grab untuk device lain, seperti misalnya kalian punya mikrotik sebagai router tapi kalian tidak mengaktifkan grabnya. Nah, kalian bisa membuat grab dari berbasis Linux. Nanti tinggal dihubungkan sesuai dengan alamat IP dari router mikrotik kalian. Kemudian selain tadi berbentuk statistik seperti ini, dia bisa juga diagramnya seperti ini. Jadi banyak pilihan, tinggal kalian lebih mudah membacanya yang mana. Nah, nanti kalian bisa buat tampilan per tahun juga. Jadi ketika ingin mengevaluasi dari kinerja jaringan, nah kalian bisa membuat rekapan secara otomatis hingga mempermudah. Oke, sekarang Nagios konfigurasi. Ada beberapa objek, yang pertama host group, service, dan lain sebagainya. Waktu yang dibutuhkan, misalnya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dari jam 00 sampai jam 24. Jadi 24 jam per harinya, dan dilakukan selama 1 minggu penuh. Kemudian define kontak name, nama kalian, bisa menggunakan alias. Ini 24x7 ini berkaitan dengan waktu. Kemudian bisa mengirimkan notify service lewat email juga, masukkan alamat emailnya, grupnya, admin misalnya, aliasnya administrator, yang bisa mengakses misalnya root KDM ini merupakan kontak name dari kontak yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah contoh. Ini adalah komen yang digunakan, ini defaultnya, host template, default kalian bisa ikutin. Kemudian nanti ketika kalian sudah selesai instalasi, kalian akses alamat IP /Nagios, dia muncul seperti ini ya, mirip-mirip sama Kakti tadi. Kalian harus membuat profilnya dulu, ini lebih komplit. Nah,
ada historinya juga. Oke. Nah, untuk uji coba kita di tutorial pertemuan ke-12 ini, kalian cukup instalasi Kakti saja. Nah, hasilnya itu dibuat dalam bentuk makalah. Kemudian buat juga keterangan di tiap-tiap gambar yang kalian screenshot. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan melalui Classroom atau melalui grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan ke-12 praktikum network monitoring pada sistem operasi berbasis Linux cukup sampai di sini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.